logo 10.4 ya. Kalau kelas MIPA 4 ya 10.4, kalau MIPA 5 10.5. Nah, ini kita buat di Microsoft Word saja. Jadi Anda gunakan autosave, gabungan beberapa autosave sehingga tampilnya seperti ini. Nah, 10 strip 6, tapi di sela-selanya ada flash atau kilatnya ini. Mungkin yang saya coba jelaskan, kalau ada yang belum pernah menggunakan 3 dimensi, saya buat baru di sini ya. Mohon, yang tampil ini sudah Microsoft Word kosong? Belum, Pak. Belum ya. Berarti share saya tadi di mana ini share? Satu. Kalau yang buat ini tampil ya? Yang latihan ini? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Ya, ketekan di bawah aja biar saya buat halaman baru. Jadi untuk membuat 3 dimensi, kita gunakan autosave-nya autosave yang biasa. Lewat insert, autosave, shape-nya ini. Kita pilih kotak biasa aja. Jangan yang yang bentuknya kotak. Kalau bentuknya kotak yang ada di mana yang bentuknya kotak ya? Yang ini nanti susah ngaturnya. Tapi gunakan yang 4 persegi panjang. Nah, kemudian ini kita setting menjadi 3 dimensi. Caranya di shape efeknya Anda pilih yang boleh oblik, boleh perspektif. Ini tergantung nanti tampilan yang Anda inginkan. Untuk contoh, kalau contoh yang saya buat adalah oblik, tapi itunya ke kanan atas, top right. Nah, efeknya ke kanan atas. Efek ini cara memberikannya, pilih shape, kita pilih yang 3 rotasi, pilih yang rotasi option. Untuk versi 2013 mungkin kata-katanya sedikit berbeda ya. Kalau nggak salah 3 dimensi setting, kalau nggak salah. Nah, nanti munculnya ada di sini. Untuk efek ke belakang, di sini Anda pilih yang 3 dimensi format, pilih depth, ini Anda atur, sesuaikan saja. Misalkan saya isi 90. Nah, 90 seperti ini. Kemudian warna di belakangnya, depth-nya ini bisa Anda atur. Kalau misalkan warnanya saya kasih merah. Nah, ini warnanya merah. Kemudian kelihatan kotaknya, maka yang di depan ini kita tidak kasih isinya atau fill-nya Anda kosongkan. Jadi di fill ini kita pilih no fill. Nah, sehingga seakan-akan ada kotaknya. Baru nanti Anda masukkan untuk insert, word art, boleh yang mana aja, tipenya tidak harus seperti yang contoh yang untuk word art-nya. Shooting apa tadi? Nah. Ya, mana tulisannya tadi hilang? Kata-katanya sesuai dengan contoh aja. Jadi ini nanti kalau sudah seperti ini bisa Anda masukkan di dalamnya, sehingga Anda bisa mengatur-ngatur. Kalau ingin lebih ini hurufnya bisa Anda atur lagi, perbesar, atau warnanya Anda atur. Ini 3 dimensinya. Kalau ingin 3 dimensinya ini warnanya seperti contoh, nah ini warnanya hijaunya sama-sama hijau ya.
Nah, ini kan hitam. Di lighting ini nanti bisa Anda pilih yang satu warna itu pakai yang flat. Jadi warnanya sama. Jadi kalau ingin ngatur-ngatur bisa dari sini. Ya. Kalau tadi netral, nah ini menjadi hitam yang sebelah ini. Boleh, mana yang Anda pilih boleh, silakan aja. Kemudian untuk membuat yang logo 10.6 atau 10.4 ini, biasa Anda gabung-gabungkan nanti insert untuk lingkarannya. Ya. Kalau buat lingkaran, kemudian boleh pakai word art, boleh Anda masukkan di sini. Kalau pakai word art nanti lebih mudah untuk memasukkan 10 strip. Nah, ini bisa Anda perbesar nanti hurufnya. Kemudian usahakan biar bisa di antara 10 sama 4-nya terpisah. Karena kalau tidak, Anda tidak bisa mengatur flashnya itu di antara. Untuk yang flash otomatisnya adalah seperti ini, Anda putar pakai flipnya yang horizontal ya. Nah, warnanya ini biar putih, biar kelihatan. Ya, baru 4-nya Anda letakkan di sini, sehingga 4-nya ada di depannya. Kalau dia tidak muncul di depan, maka Anda atur send to ke depan, backward ya. Bring to front. Nah, ini 4-nya di depan, X-nya di belakang, gambar slash ini. Kemudian yang lainnya, kalau ini hanya ngetik biasa, ini ada word art. Jadi maksudnya kalau kita mempunyai tag, ada satu huruf yang di depan, biasanya di awal-awal ini ya, kalau kita ada di koran atau majalah, kadang ini huruf ini kita perbesar menjadi 3 baris atau 2 baris, ya tergantung pilihannya. Nah, di sini Anda pilih insert, drop cap. Ini ada drop cap. Kalau mau langsung ini silahkan, kalau ingin mengatur pakai option. Jadi kalau ada option, ini yang kita pilih ini 3 baris atau berapa baris. Kemudian distance from tag itu, gesernya tag ini berapa jauhnya. Boleh Anda pilih yang ini. Kalau yang ini dia masih jadi hurufnya besar, tapi tagnya tidak di bawahnya nanti. Dia di sebelah kanan terus. Pilih yang drop, kemudian 3 baris, maka G-nya nanti ada seperti ini. Kemudian untuk latar belakang bebas, boleh IC, boleh yang lainnya. Jadi di sini saya keterangan gambar latar belakang bebas, tapi usahakan tag ini tetap jelas dibaca ya. Kalau belakangnya gambar yang warnanya gelap, nah tagnya nanti bisa jadi tidak bisa terbaca. Ini aja kalau yang pas biru tebal masih kelihatan, ya, jadi tetap bisa terbaca. Kemudian untuk tag wrapping, gambar ini layout. Untuk beberapa komputer mungkin tulisan ini bukan layout, ada beberapa yang berbeda, karena ini saya buat dulu di versi 2007 ya, format ini saya buatnya. Sehingga
Ada beberapa mungkin nanti berbeda. Jadi untuk contoh, untuk memunculkan ini, nah, ketika kita klik ini, di format, ini ada tag group, pilih more option. Nah ini mungkin layoutnya seperti ini namanya. Jadi tidak seperti tadi, beda. Tapi nggak apa-apa, ini Anda ambil. Cara mengambil bisa pakai, kalau di Windows 10 itu ada snip, ya, snip and sketch, itu untuk mengambil layar tampilan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, bisa Anda tekan tombol Alt plus print screen. Jadi di tombol keyboard ada Alt bareng dengan print screen, kemudian ini Anda tutup, baru Anda paste di sini. Kalau Alt print screen munculnya ada ini. Jadi layar yang aktif. Tapi kalau hanya print screen yang Anda tekan, kemudian Anda paste, maka yang muncul luarnya ikut. Nah, luarnya ini ikut. Sehingga kalau luarnya ikut, nah, sebentar ini posisinya belum print screen yang itu ya. Saya tampilkan dulu, nanti baru kita print screen lagi. Format layoutnya. Nah, kalau saya tekan print screen, maka kalau kita paste, tampilnya ada seperti ini. Nah, ini. Kalau seperti ini, berarti Anda mau tidak mau harus memotong pakai format drop. Ya, ini kita potong biar yang di luar tidak ikut yang kita inginkan. Jadi yang kita inginkan hanya tampilan layout ini. Termasuk nanti ketika membuat paragraf juga sama. Boleh caranya seperti ini, boleh pakai Alt print screen, boleh pakai snip, ya. Banyak caranya nanti. Silahkan aja yang mana yang Anda gunakan. Ini untuk latihan Microsoft Word, kemudian ini sama, ini auto save, nanti dikasih nama. Kemudian footer, ini saya ada pada ininya. Header itu tugas 3 semester 1. Kemudian footer rata kanan berisi tanggal komputer. Maksudnya tanggal komputer adalah kalau kita memasukkan ini, footer yang di bawah ini. Nah, di sini ada date and time. Jadi ini ada format, pilih yang format tanggal. Boleh pakai yang tergantung komputernya masing-masing ya ini. Ada yang format ini. Ya. Kalau ini berarti 1 Oktober sekarang. Kemudian pilih yang update automatic. Fungsinya, kalau ini saya buat, ya, kemudian saya ngeprintnya besok atau saya buka besok, maka tanggal ini akan otomatis berganti. Nah. Jadi mengikuti tanggal yang ada di komputer. Kalau kita cetak besok, kita cetak minggu depan, yang ikuti tanggal minggu depan. Jadi menjadi tanggal 8. Minggunya lagi kita buka lagi, ini akan mengikuti. Asal otomatiknya kita masukkan. Ya, kalau tidak otomatis ya berarti harus update ini, update feed. Karena sebenarnya ini kalau kita tekan Alt F9, nah, dia sebenarnya kode. Ini ada Alt F9, memunculkan kode bahwa dia sebenarnya mengambil data komputer dengan format ini. Beda dengan kalau Anda ketikkan manual. Kalau diketikkan manual 1 Oktober, saya ketik biasa, Oktober 2021. Kalau saya tekan Alt Ctrl Alt F9, Alt F9, maka yang satu berubah format tanggal, yang satu tidak. Nah ini, kalau ini ada format tanggal dari komputer. Mungkin latihannya ini untuk jenis huruf bebas ya, tidak harus seperti yang di layar atau yang di tugas, hanya yang penting Anda format menjadi 1 halaman saja. Jadi formatnya menjadi 1 halaman, jangan lebih dari 1 halaman, karena ini kan sebenarnya nggak banyak ya. Tadi ya, tidak banyak ini.
kemudian nanti Anda simpan dulu, ya. Simpan aja di OneDrive-nya, tidak usah di-upload di e-learning. Mungkin nanti uploadnya setelah dengan tugas yang keempat dan kelima kalau nggak salah. Jadi biar satu rangkaian. Mungkin nanti kita tambahkan di halaman berikutnya untuk tugas berikutnya. Mungkin ini dulu. Kalau ada yang ditanyakan sebelum dicoba, silakan. Saya mau nanya, Pak. Itu saya Microsoft Word-nya nggak bisa dibuka. Boleh pakai WPS nggak, Pak? Ada yang mau menanyakan? Saya, Pak. Suara saya terdengar. Kalau tidak ada, silakan. Maaf Pak, Naila Fairuz mau bertanya Pak. Masih ada di Zoom ini, nanti kalau ada pertanyaan, boleh saja ya, silakan. Tapi video saya mungkin saya stop dulu. Chat aja Fairuz. Cat aja. Oke. Sedih sekali. Hari-hari. Silakan Naila. Kalau di WPS tidak bisa dibukanya, kenapa? Microsoft-nya. Trialnya. Bisa ngeklik atau enggak? Karena mungkin kalau hanya naskah yang ini BPS bisa ya. Tetapi nanti kalau yang ada MailMeet dengan formula, saya takutnya di WPS agak kesusahan nanti. Karena yang pertama Microsoft ini ya gabungan beberapa fasilitas, kemudian nanti menggunakan yang tabel dengan formula, kemudian setelah itu MailMeet dengan formula dan fungsi if then di sana. Nah itu Kak, saya kurang tahu pasti di WPS untuk MailMeet seperti itu bisa atau enggak. Untuk tag iya, samakan saja yang di sini ya. Ini yang Panji yang nanya Kak. Punya Naila Virus ada ininya enggak? Ultraviolet enggak? Kalau ada ultraviolet mungkin bisa saya coba remote, bisa di-crack untuk Office-nya atau enggak. Masa enggak login ke office.com ya, atau ke Microsoft. Kalau sudah pernah loginnya ke Microsoft, nggak berani nge-crack itu, biasanya pasti ketahuan, dia nggak akan bisa di-crack. Ultraviolet itu untuk nge-remote komputer. Jadi kalau ada komputer yang jarak jauh, saya menggunakan yang pakai mungkin untuk strip nggak apa-apa. Jadi strip kalau nggak kelihatan nggak apa-apa sih. Tapi mau kelihatan juga boleh. Tinggal digeser-geser aja flashnya itu. Jadi mungkin saya share ini dulu ya. Saya share. Kalau nanti sekali waktu kita butuhkan, Anda install namanya ini Ultraviewer. Yang mungkin pernah kesulitan, pernah ke Pak Imron, ya. Ultraviewer ini fungsinya adalah kalau saya ingin meremote komputer lain. Jadi kalau komputer Anda sedang trouble, selama masih bisa internet, ya,
kita bisa ngecek. Jadi untuk contoh ini, saya menggunakan komputer lain yang ingin saya buka. Tapi pasti harus tahu passwordnya. Passwordnya ada ini. Kalau komputer Anda ini, berarti kalau saya ingin masuk ke komputer Anda kirimkan ID sama password ini. Password ini setiap di restart ini akan berubah. Kecuali Anda menggunakan custom password. Jadi kalau komputer Anda di rumah, bisa Anda remote dari tempat lain, pakai hub. Kalau ultraviolet saya lupa, bisa pakai HP enggak. Kalau TeamViewer bisa. Jadi kalau saya konekkan, nah ini adalah komputer lain. Komputer yang ada di tempat lain yang bisa kita remote. Jadi mungkin ini tidak harus berbayar, TeamViewer ini. Jadi kalau yang saya panggil berarti tadi ultravioletnya ya. Ini. Ultravioletnya adalah yang ultraviolet. Nah ini. Jadi tadi yang saya panggil adalah komputer ini. Masing-masing komputer nanti akan punya ID ini berbeda-beda karena ini online ya. Dia ID ini akan dikasihkan ketika kita online. Kalau online-nya mati maka ini otomatis tidak akan muncul. Tidak bisa di-connect. Ya. Kalau yang perlu ini bisa dicari di internet, di-download, diinstal sehingga ketika kesulitan bisa ke saya atau ke Pak Imron untuk meremote komputernya kalau ada trouble ya. Ya mungkin bisa dicoba dulu. Tapi kalau sekarang Anda gunakan untuk WPS nggak apa-apa dulu. Cuma saya takutnya yang di MailMeet nanti bisa atau enggaknya.